Selamat datang di Java Basic Tutorial yang ke-33. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi tentang control statement. Dan ini materi yang akan cukup panjang karena akan kita buat di beberapa tutorial karena harus kita bahas secara detail. Control statement ini bisa dibilang the heart of the logic. Inti daripada logic, inti daripada membuat algoritma. Itu semua ada di sini. Oke, di Java terbagi ada 3 dan ini umum di hampir di semua programming language juga control statement ini ada, ya. Di Java terbagi 3, ada yang disebut dengan conditional statement. Conditional statement itu ada if, else if, dan else. Kemudian ada switch, case, dan default. Oke, ini satu kelompok, ini satu kelompok. Oke. Kemudian ada loop atau iteration statement, itu ada while, ada do while. Kemudian ada for loop dan enhanced for loop. Yang terakhir ada yang disebut dengan jump statement, yaitu dia keywordnya adalah break, return, sama continue. Kita mulai dari yang if statement dulu, saya hapus ini. Dan memang contoh yang paling baik adalah dengan membuat suatu program. Ini kita bilang adalah integer A, B, C, kemudian kita akan bilang boolean x sama dengan true, y sama dengan false. Alright, A sama dengan 10, assign. Kemudian kita bilang if, ya bentuknya harus begini. Conditionnya kita taruh di dalam parenthesis. Jadi kita bilang if A sama dengan 10, maka lakukan statement ini. Ini yang disebut dengan if statement block. Ya, bisa kalau kita mau banyak code, kita menggunakan block. Tapi kalau cuma single statement, kita bisa tulis langsung di depannya. Ya, kebiasaan programming yang baik menggunakan curly braces, menggunakan block. Antisipasi bahwa mungkin akan ada modifikasi atau penambahan atau pengurangan. Jadi memang programmer profesional dia selalu konsisten menggunakan block. Alright, kita bilang if A sama dengan 10, kita bilang system print out print line A equal 10. Ya. Dan kita bisa menggunakan keyword else if. Else if A greater than 10. Bloknya adalah system out print line A greater than 10. Hati-hati blok-bloknya ya, perhatikan bloknya. Else, kita juga bisa bilang else. Nah, else tidak ada condition. Else artinya jika ini bukan, jika ini bukan, maka selain ini dan selain ini adalah else. Else ini optional, bisa kita muat, bisa tidak. Pokoknya selain ini dan selain ini adalah else. Kalau E tidak sama dengan 10, kalau E tidak lebih besar dari 10, maka else lah yang akan berperan. Jadi else juga bisa ada block. Ya, tapi dia tidak perlu condition karena conditionnya adalah kontra dari kondisi-kondisi sebelumnya. System out print line, kita bilang A tidak sama dengan 10, A tidak lebih besar dari 10. Oke. Sekarang kita run program ini. Program kita ini sudah punya logic, ini namanya logic. Oke. Dan algoritma itu berkembang dari sini. Yang tampil adalah A sama dengan 10. Kenapa? Karena E adalah 10. Kalau kita rubah di sini menjadi E5, otomatis E sama dengan 10? Tidak. E lebih besar dari 10? Tidak. Berarti kondisinya else yang akan berperan. E tidak sama dengan 10, E tidak lebih besar dari 10. Yaitu dia else. Ya. Jadi ini kayak persimpangan jalan. Kalau E sama dengan 11, E lebih besar dari 10. Ini berperan. Okay. Biar sedikit jangan bingung. E sama dengan 9, yang mana?
otomatis E tidak sama dengan 10, E tidak lebih besar dari 10, maka else yang akan berperan. E tidak sama dengan 10, E tidak lebih besar dari 10. Simple ya? Ya, ini tapi perlu praktis ya. Dengan kita sering praktis dengan conditional statement ini, logika kita punya logik akan jalan. Ya. Alright, if juga bisa nested if di dalam if. Ya, boleh ini saya hapus. Kita bisa punya if di dalam if. B sama dengan 50. If A sama dengan 9. If di dalam if. If B lebih besar dari 40, maka sistem out print line kita akan bilang A sama dengan 9 dan B lebih besar dari 40. Kondisi ini memungkinkan, disebut dengan nested if. Oke, blok-bloknya perhatikan. Ini bloknya ini bloknya ini. Kita bisa sebut di sini, juga bisa kasih sesuatu code. Kita akan bilang E sama dengan 9. Oke. Bisa di dalam blok if yang ini. Bisa. Kemudian keluar di blok yang ini. Di sini, di dalam blok sini juga ada else juga bisa. Else bikin blok system out print line. Oke, kita bilang E sama dengan 9, tapi B tidak lebih besar dari 40. Oke, coba kita run in dulu. Jadi di dalam if ada nested if dan ada else nya. Bisa juga ada else if, bisa sebanyak apapun bisa. Apa yang terjadi? E sama dengan 9, masuk ke sini dia. Kemudian setelah dia masuk ke sini, dia cek lagi if B lebih besar dari 40, B lebih besar dari 40, true, benar. Maka dia akan menjalani code yang ini, sistem print line E sama dengan 9 dan B lebih besar dari 10. Oke. Kalau ini kita bikin 30, nah, dia masuk ke blok yang ini. E sama dengan 9, benar. E sama dengan 9 di print. Ini di print. Ini dieksekusi. If B greater than 40, enggak greater than 40, maka ini tidak akan ke print. Ini tidak akan dieksekusi. Yang dieksekusi mana? Else-nya. Dia masuk ke else. E sama dengan 9, tapi B tidak lebih besar dari 40. Oke. Ini disebut dengan nested if. Nested else bisa. Oke. Ada kondisi yang kita bisa bilang nested else. Misalnya di dalam, tambahkan satu lagi. Contoh C sama dengan 50. Oke. Kalau kita bisa bikin satu kondisi. Kalau B lebih besar dari 40 dan nyatanya tidak, maka kita masuk di statement else. Di sini kita bisa bikin if statement lagi. If C sama dengan 50, maka system out print line kita akan bilang E sama dengan 9, B tidak lebih besar dari 40, dan C sama dengan 50. Oke, kita print, kita run ini. E sama dengan 9, dia masuk ke sini karena kondisinya true. E sama dengan 9 tapi B tidak lebih besar dari 40, karena ini nggak dieksekusi, dia loncat ke sini. Oke. Kemudian di dalam sini C sama dengan 50, benar, C sama dengan 50, E sama dengan 9, B tidak lebih besar dari 40, dan C sama dengan 50. Oke. Ini contoh daripada nesting, baik nesting if atau nesting else. Dan juga di dalam if ini juga bisa nesting lagi dan juga bisa nesting lagi. Demikian untuk materi if. Kita akan lanjut tutorial berikutnya untuk materi switch. Terima kasih, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam.